Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 254, Iwan, yang menjawab debt collector, dengan menyebutnya tak sopan. Bicaranya tak tahu aturan. Debt collector itu tersinggung. Ia menjadi marah, lalu menghampiri Iwan, dan langsung berkata, "Kamu berani ya? Emangnya lu siapa?" Sambil debt collector itu memegang bajunya Iwan, Kenshin langsung berdiri. Iwan pun menghentakkan tangan debt collector itu. Sambil ia berkata, "Lepaskan tanganmu. Lu mau berantem ya? Oke, nggak masalah. Lu jual gue beli." Waduh, gawat. Iwan terbawa emosi. Nampak badannya sedang memasang kuda-kuda, seperti bersiap menghadapi musuh. Kenshin langsung ke tempat sahabatnya itu. Sembari ia bilang ke debt collector tersebut, "Kalian ini kurang kerjaan ya? Suka mengancam orang. Bicara pun tak mau pelan. Mau menangnya sendiri. Emangnya berapa hutang bapaknya?" Lalu terdengar bicaranya Iwan. "Bro, kamu mundur aja bro. Biar gua kasih pelajaran orang ini." Debt collector itu terlihat juga nampak bersiap akan adu pukul dengan Iwan. Mereka berjumlah 5 orang, sedang berhadapan dengan Kenshin dan Iwan. Dan kemudian, warga kampung di sekitar itu keluar. Di antaranya ada yang berkata, "Oh, mereka ini debt collector ya, yang suka main keroyokan, membuat keributan." Jadinya saat itu, banyak warga yang melihatnya. Mereka pun berjalan mendekat, mendengar dan melihat, hingga debt collector tersebut merasa ciut nyalinya, karena khawatir di masa. Dan secara tiba-tiba, mereka pun mundur, sembari bilang ke Iwan, "Lu beruntung ya saat ini. Lain kali kita lanjutkan." Iwan menjawab, "Lu aja yang pengecut, ngapain harus lari? Gue dari tadi udah berani lawan kalian berlima." Debt collector itu pun berpaling, sembari menghampiri Pak Andi. Kemudian salah satunya bilang, dengan berkata, "Jangan lupa ya, saya tunggu pelunasannya dalam 2 hari. Kalau kagak ingin, privasi bapak ini kami sebarkan." Kemudian mereka pun pergi, meninggalkan tempat itu. Keributan itu jadi pembicaraan oleh warga yang ada di sekitarnya. Pak Andi pun sampai ditanya-tanya mengenai masalahnya. Pak Andi menjawab dengan apa adanya, dan hal itu hanya sebentar saja. Kemudian warga di situ segera kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Kenshin dan Iwan demikian. Mereka duduk lagi di warungnya Pak Andi untuk minum kopi dan juga makan bakso. Istrinya Pak Andi sampai berkata, "Mohon maaf ya mas sekalian. Kami jadi merasa tidak enak sendiri. Masnya malah terlibat masalah kami. Saya mohon maaf ya." Iwan menjawab, "Oh enggak apa bu. Kita enggak masalahin itu. Jadi biasa aja bu." Kenshin juga sama. Ia tersenyum ke ibu tersebut. Sambil minum kopi, Pak Andi pun lalu duduk. Ia tiba-tiba bercerita sendiri tentang masalahnya ini, yang mengatakan dirinya sebelumnya seorang pengusaha, namun menjadi bangkrut, ditipu oleh temannya untuk investasi, meminjam uang di bank dengan jaminan semua hartanya. Singkat cerita, Pak Andi itu bicara ke Kenshin, dari sebelumnya berkecukupan, hidupnya tak pernah kekurangan, bahkan terbilang orang kaya, tinggal di perumahan mewah. Namun sekarang, lagi kesulitan ekonomi, dirinya jatuh miskin, dikejar debt collector pula. Pak Andi itu secara tak langsung sedang mencurahkan hatinya. Istrinya pun duduk di sebelahnya. Anaknya yang bernama Putri berada di ruang tamu, karena tadi dia merasa ketakutan. Kemudian Kenshin bertanya, "Maaf sebelumnya, kalau boleh tahu, nama perusahaannya bapak itu apa ya?" Pak Andi pun menjawabnya, "Namanya PT Mulia Cahaya, bergerak di bidang garmen." Kenshin pun mendengarnya, sembari tangannya mengetik nama itu di pencarian internet yang ada di handphonenya, dan langsung saja terbuka semua informasinya. Dilihat sekilas oleh Kenshin, dan benar adanya. Saat itu anaknya dari jendela melihat Kenshin yang sedang memegang handphone. Kemudian Pak Andi bertanya, "Apa masnya berdua ini baru pulang kerja ya?" Iwan menjawab, "Kami dari rumah pak, kebetulan hari ini libur." Pak Andi bertanya lagi, "Kerja apa ya masnya berdua?"
Kenshin yang menjawab, kami kerja cleaning service Pak. Bersih-bersih kantor, jalan, gudang, dan lain-lain. Pak Andi pun tersenyum, sembari melihat motor bututnya Iwan, yang berhenti di samping warungnya. Pak Andi pun menyahut, oh cleaning service, bagus juga itu mas kerjanya. Andai saja kalau perusahaan Bapak ini masih ada, masnya berdua ini akan saya jadikan karyawan kantor. Karena mas ini orangnya baik. Istrinya pun mengiyakan. Waduh benar-benar, Pak Andi tak tahu akan siapa Kenshin. Kenshin pun tersenyum. Kemudian ia bilang, terima kasih Pak tawarannya. Saya senang sekali. Iwan pun mendengarnya. Kemudian Kenshin ganti bertanya, berarti Bapak ini sebelumnya pemilik perusahaan ya? Pak Andi pun menjawab, dengan mengiyakan. Kenshin lalu bertanya, sudah berapa lama Pak perusahaannya berjalan? Pak Andi menjawab, ya kurang lebih, sudah 10 tahunan mas. Kenshin pun bicara, berarti lumayan lama ya Pak. Pak Andi menyahut, kalau untuk usia perusahaan, itu masih belum mas. Masih dalam pengembangan. Kenshin bertanya lagi, tapi setidaknya Pak Andi ini sudah pengalaman kerja, mengatur perusahaan. Pak Andi pun menjawab, dengan mengiyakan. Kenshin langsung terbesit di pikirnya. Entah ini kebetulan atau sudah takdirnya. Ia yang diberi tugas oleh ayahnya untuk memegang proyek besar yang kemarin didapatkan dari London. Mau tak mau ia harus belajar dan harus menjalankan, meskipun ini dirasa sulit baginya. Kenshin yang melihat Pak Andi memiliki potensi ini, tiba-tiba menjadi senang. Kenshin itu tersenyum sendiri, lalu ia bilang, bertanya ke Pak Andi, kalau Bapak ini semisal kerja lagi di perusahaan, gimana apa bisa ya? Pak Andi pun tak mengerti akan tanya Kenshin, hingga beliau berkata, maksudnya apa ya? Kenshin menjawab, ya kerja di kantor lagi Pak. Pak Andi menyahut, ya kita masih mau saja. Tapi itu masih panjang, karena ini mulai usaha lagi. Pak Andi tak mengerti akan rencana Kenshin. Kenshin pun hanya tersenyum. Kemudian ia berpikir ke Rena, yang kata ayahnya, lagi cari pegawai, karena perusahaannya yang sudah diaktifkan. Di sela itu, Iwan bicara dengan Pak Andi tentang masalah lain. Kenshin terlihat memegang handphone. Saat itu ia mengirim pesan yang berisi rekaman audio dari debt collector yang bicara tak sopan, yang melecehkan putrinya Pak Andi, yang berkata putrinya bisa dibuat bayar hutang. Rekaman itu didapatnya saat tadi sedang minum. Kenshin hendak mengirim ke adiknya yang bernama Nita dengan tulisan, kakak titip dulu ya Nit. Namun karena baru saja dirinya mengingat Rena, jarinya pun sampai salah menekan. Rekaman itu malah dikirimkan ke nomornya Rena, yang tak lain kekasihnya Yudis. Dan Kenshin tak menyadari, karena ia segera berpindah ke nama lain. Kenshin itu mengetik pesan, hei Kaori, hari ini aku nggak pakai WhatsApp ya, karena HP-ku ini aku kasihkan ke orang. Jadi sementara kalau hubungi lewat SMS aja ya. Aku pakai HP lama. Kaori belum membacanya, dan handphone yang dipegang Kenshin, handphone Apple itu, disetting ulang olehnya, isinya menjadi baru, dalam setelan pabrik. Kenshin kemudian bicara, Pak kan saya tadi dengar, waktu Bapak bilang tak punya handphone, karena semua dijual. Ini Pak HP saya, Bapak miliki saja, saya kasihkan ini. Kenshin menyodorkan handphone Apple-nya ke tangan Pak Andi, yang saat itu di sampingnya ada istrinya. Pak Andi pun terkejut. Ia langsung bilang, loh mas kenapa? Ini kan HP-nya masnya sendiri. Kenshin tersenyum. Udah Pak ambil aja. Handphone itu sudah saya setting ulang. Jadi nggak masalah kalau dipakai. Pak Andi baru sadar, handphone ini tipe yang mahal. Yang bermerek Apple, berharga di atas 20 jutaan. Pak Andi lalu bicara, masnya kerja cleaning service ya? Pasti butuh waktu lama ya untuk beli handphone ini, menabung berbulan-bulan. Lebih baik jangan mas, saya entar beli saja sendiri. Kenshin menyahutnya, sudah Pak ambil saja. Iwan pun tersenyum. Ia juga berkata, diterima aja Pak, nggak apa, nggak masalah untuk Kenshin. Kenshin lalu mengeluarkan handphonenya, handphone lama yang tipenya jadul. Pak Andi dan istri melihatnya. Kenshin kemudian bicara, ini HP saya satunya, yang lebih mahal dari itu. Kalau yang ini saya akan pakai.
Pak Andi tak mengerti. HP jadul yang lama, yang bentuknya besar, dibilang lebih berharga. Kemudian Kenshin bertanya, "Bapak nomornya berapa ya? Mau saya simpan di HP ini?" Pak Andi yang malu-malu, yang merasa tak enak sendiri. Akhirnya dipaksa Kenshin untuk memasukkan nomornya di HP Apple tersebut. Dan Kenshin menyimpan nomornya. Sembari ia bilang, "Besok mungkin saya ke sini lagi ya Pak. Bapak nanti saya ajak ke perusahaan. Barangkali ada pekerjaan kantor yang lagi butuh tenaga ahli." Pak Andi tentu bingung jadinya. Dengan kata-kata Kenshin, ia tak mengerti maksudnya. Kenshin dan Iwan pun berpamitan, meninggalkan warung itu. Dengan tak boleh membayar, Kenshin berucap terima kasih. Pak Andi menyahutnya, "Saya yang banyak terima kasih Mas. Sekali lagi, terima kasih banyak." Di sela itu Kenshin berpesan, "Oh ya Pak, masalah debt kolektor itu, Bapak jangan pikirkan lagi. Entar saya bantu. Jadi jangan menjual barang apapun." Pak Andi tersenyum. Kenshin pun akhirnya berjalan. Dan istrinya Pak Andi segera bilang, "Pak, kasihkan handphone ini ke Putri Pak. Biar dia senang. Papa pakai HP biasa aja. Yang ada di lemari, yang hanya bisa SMS dan telepon itu, kan masih bisa dipakai." Dan Pak Andi pun menemui anaknya. Lalu ia bilang, "Ini Put, HP untukmu. Ganti yang ayah jual kemarin. Ini lebih baik dari punyamu." Putri pun menerimanya. Dilihatnya segera. Ia lalu bicara, sambil wajahnya ceria. Putri pun berkata, "Ini kan Apple ya? Tipe terbaru pula. Dari mana ya ayah dapat ini?" Pak Andi menjawab, "Dikasih pemuda tadi." Putri menyahut, "Kok dikasih ya? Kok bisa gitu? Ini kan HP mahal." Pak Andi pun bilang, "Iya, ayah sudah tahu. Tadi juga bilang gitu. Tapi pemuda itu malah bicara lebih mahal HP lamanya." Ayah dipaksa menerima. "Sudah, kamu pakai saja HP itu." Dan Putri pun senang sekali. Kini ia bisa tersenyum dengan memakai handphone pemberian seorang cowok yang belum dikenalnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya